Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya panggilnya anak-anak atau saya panggil seperti saya mau menyapa apa ya? Menyapa follower atau subscriber saya nih. Biasa saya Oh, kalau kalau manggil itu biar lebih akrab sih saya suka manggilnya my friend. oke, boleh, 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 my friend, boleh aja. Oke, my friend. Oke, jadi ya inilah perjalanan hidup ya, Pak. Perjalanan hidup bahwa apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita gapai itu semua juga melalui paling pertama adalah niatan di hati sih. Niatan. Oke, itu teman-teman ya. Kalau ingin mencapai tujuan hidup, yang pertama adalah niatan. Niatan hati Siap. ya. Semua ini saya juga tidak menyangka bisa sampai sejauh ini, bisa sampai ke mana? Ya mengenal teman-teman di luar negeri, ya kan antar negara kita punya persahabatan yang cukup baik. Itu tidak ada awalnya di dalam benak saya waktu saat itu ya. Pada saat itu. Iya, Siap. jadi saya cerita awal mula ya. Siap. Awal mula itu saya menyukai motor itu sejak kelas 3 SD. Kelas 3 SD udah naik motor. Sudah suka. Oh, suka motor. Jadi waktu Siap, kelas siap. 3 SD itu saya suka ngoprek-ngoprek motor. Jadi ada motor di rumah, bannya saya buka. Habis buka nggak bisa pasang. Waduh. Karena waktu itu masih kecil kan. Iya, Nah, iya, iya. tapi dengan itu kita coba lagi gitu. Coba terus buka mesin. Habis buka nggak bisa pasang Oh, bisa juga. lagi. Tapi akhirnya kita coba lagi, belajar lagi sampai akhirnya mengerti. Gitu. Oh, luar biasa. Itu Karena proses. niatnya prosesnya kan seperti itu. Terus di tahun 1998 saya ikut balapan resmi. Itu udah usia berapa itu? 98 itu berarti 14 tahun. 14 tahun Iya, udah ikut balapan resmi. 14 tahun resmi. Nah, tapi saat itu dilarang sama orang tua. Karena balap itu kan sesuatu olahraga yang berbahaya. Ya kan namanya orang tua pasti sayang dong sama anaknya kan, nggak pengen anaknya kenapa-napa. Tapi ya udah sekali coba itu dilarang dan saya berhenti. Nggak lagi. Nurut nih ceritanya sama orang tua. Siap. Oke, terus beranjak tahun 2000, akhirnya saya mencoba bekerja serabutan. Waktu itu masih sekolah juga, tapi pulang sekolah saya bekerja serabutan. Sampai akhirnya ketemu 2003. Tahun 2003. 2003 usia saya 19 tahun. Usia 19 tahun saya sudah mempunyai SIM, surat izin mengemudi, sudah mempunyai KTP dan saya punya pekerjaan serabutan Oke. dan akhirnya saya balapan lagi. Wah, luar biasa. Dan itu balapan lagi dan orang tua melihat saya mungkin karena tekad ya. Karena tekad terus juga kita tidak membebani orang tua saat itu. Jadi ngumpulin uang sendiri dapat dapat kerja serabutan dikumpulin untuk beli perlengkapan balap. Contohnya waktu itu ban. Ban kita beli beli juga nggak mampu beli yang baru, tapi belinya yang bekas. Beli yang bekas terus yang udah nggak ada kembangnya kita vulkanisir. Kalau zaman dulu tuh disuntik bilangnya tuh. Oh, vulkanisir namanya Iya, iya istilahnya. disuntik tuh di pinggir jalan, cuma garisin-garisin aja terus akhirnya ikut balap gitu. Oh, itu sih lokasinya di Jakarta atau di Lokasinya di Jakarta. Kayaknya di sini ada nih, ada fotonya deh kayaknya. Siap, siap. Kayaknya di sini ada fotonya. Ini udah masuk ke era 2005. Jadi waktu itu tahun 2003 di saat saya pertama kali, perlengkapan saya itu semua bekas, nggak ada yang baru. Sampai motor saya belajar untuk bongkar pasang sendiri, sampai nyeting sendiri gitu, sampai setel sendiri. Terus diajak foto rame-rame sama satu pembalap Indonesia waktu itu final kejurnas foto bareng ya mereka menjadi motivasi saya Ya. melihat mereka kan wah keren ya jadi mereka ya jadi pembalap profesional yang dikontrak sama pembalap tim pabrikan terus mempunyai perlengkapan balap yang keren-keren kece-kece terus seger-seger gitu dan itu menjadi sebuah motivasi saya gitu dan entah kenapa ya saya sih ingat banget waktu itu saya bisa sampai di sini, bisa sampai melangkah menjauh itu, saya cuma punya prinsip satu aja sih. Apa itu, Pak? Prinsip saya, jangan pernah melukai orang. Jangan pernah melukai orang. Wah, itu selaras banget ya dengan ajaran Islam ya. Iya, jangan Terus, pernah melukai hati orang maksudnya Pak. Jangan pernah nipu, jangan pernah berbohong, jangan pernah jahat sama orang, dan selalu berbuat baiklah sama orang. Karena dari dulu hingga sekarang saya percaya banget yang namanya kalkulator Allah itu tidak pernah salah, Pak. oh iya. Kalau kita manusia memprediksi, kadang-kadang kita manusia ini memprediksi atau wah nanti kita gini 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 hasilnya akan begini, belum tentu.
Belum tentu. Iya. Sama dengannya itu belum tentu. Belum tentu banget gitu. Tapi kalau kita berbuat baik sama orang, jangan pernah berbuat jahat. Mau orang itu jahat sama kita, ya udah biarin aja gitu kan. Biarin aja. Dan entah gimana jalannya, tiba-tiba saya dikontrak, dihubungi sama orang Kediri yang nggak saya kenal. Tidak tahu. Dia nggak Nggak tahu, kenal sama sekali. nggak kenal sama sekali. Tahu-tahu mereka dapat nomor telepon saya dari teman-teman saya itu yang tadi saya bilang berbuat baiklah kepada siapapun. Oh iya iya. Ya akhirnya dia mereferensikan, oh ada nih pembalap di Jakarta. Saat itu orang Kediri, tim Kediri itu mau datang ke sini untuk mengikuti kejuaraan balap motor. Akhirnya saya ditelepon. Dia telepon, Ergus, bisa nggak bawa motor saya? Wah saat itu seneng banget Pak. Bayarannya itu cuma 300.000. 300.000. 300.000. Tahun segitu udah besar banget Om. Iya, tahun 2004 waktu itu. 2004. Tahun 2004. Wah, itu tuh senangnya bukan main lah. Sampai amplopnya dikasih uang dia itu, saya simpen waktu itu. Sampai sekarang masih ada. Sekarang kebetulan nih tahun 2013 workshop saya kebakaran, Pak. Jadi semua kenang-kenangan saya itu habis semua di sana. Masya Allah. Gitu. Nah, itu seneng banget kan. Wah, dapat duit 300.000. Nah, semenjak itu saya berpikir, wah, ini tuh apa ya? Pekerjaan yang kita seneng, hobi, awalnya kan hobi. Ya. Terus bisa menghasilkan. Itu kan bikin kita semangat banget kan? Iya, Nah, semenjak itu saya semakin termotivasi lagi untuk menjadi pembalap yang lebih profesional. Akhirnya zaman itu saya suka main, tidur larut malam, ya kan? Terus main nggak jelas. Akhirnya saya stop semuanya. Saya hidup lebih teratur, jam 9, jam 10 saya tidur, jam subuh, jam 4 saya bangun, terus untuk pergi ke Senayan untuk bisa olahraga. Itu jogging, fitness, ya, aktivitasnya seperti itu. Nah, berjalannya waktu lagi, habis saya dikontak sama orang Kediri untuk balapan, diajak balapan di Jakarta, habis itu diajak balapan ke Semarang. Makin seneng dong. Makin senang. Wah, gua nggak pernah keluar kota. Saya nggak pernah keluar kota gitu kan, terus diajak ke Semarang untuk balapan. Wah, itu senangnya bukan main. Nah, ya akhirnya semakin banyak referensi pertemanan. Pertemanan semakin banyak, terus akhirnya tahun 2005 itu ada lagi dari teman lagi, Pak. Teman lagi dia telepon, ini ada seleksi untuk cari pembalap. Kebetulan waktu itu di Cibinong. Di Cibinong dia nyari seleksi. Akhirnya saya dikontak, Ergus ikutan seleksi. Akhirnya saya seleksi dan saya lolos, Pak, waktu itu. Masya Allah. Mewakili waktu itu Honda BRT nih. Ini ada fotonya. Ini yang foto di motor 66 ini, Pak. ya. Ini saya perwakilan dari Indonesia untuk ikutan balap di Thailand. Di Thailand waktu itu. Nah, ini saya dikontrak selama 3 tahun. Dan uang kontrak saya waktu itu 1 tahun 10 juta, Pak. 1 tahun 10 juta. 1 tahun 10 juta. Itu semakin senang lagi kan. Yang tadinya cuma 300.000, tahu-tahu dikontrak 10 juta. 10 juta rupiah itu kita makin senang lagi, semakin termotivasi lagi, ya kita semakin serius akhirnya. Semakin serius dan alhamdulillah waktu itu sering-sering menang kan. Sering-sering menang, dapat uang, kekumpul. Nah, saya berpikir waktu saat itu, waduh, saat ini saya dikontrak. Tapi kan nggak mungkin kita manusia itu akan selalu di situ terus. Apalagi usia bertambah. Ditambah lagi pembalap-pembalap muda kan terus bertumbuhan. Ya. Ibaratnya kayak Valentino Rossi kan, semakin lama semakin tua, semakin lama pasti akan semakin tergusur sama pembalap-pembalap muda karena motivasi anak-anak muda itu lebih tinggi, ya kan, semangatnya lebih tinggi. Dan di saat itu saya udah mulai prepare, Pak. Di saat tahun 2006-2007 saya udah mulai prepare apa sih ke depan yang mau saya lakukan gitu. Sebenarnya prepare gini, memotivasi diri. Saya sekarang jadi pembalap, suatu saat saya akan pengen banget punya tim yang dimana awalnya saya dibayar sebagai pembalap, saya pengen bayar orang untuk menjadi pembalap saya. Jadi itu adalah prepare-nya di masa depan. Kalau di masa depan, jadi pembalap. Iya, di masa depan. Jadi segala sesuatu kan ada masanya, Pak. Iya. Ya kan, pasti ada masanya. Jadi buat adik-adik juga, misalkan punya hobi sesuatu, misalkan kalian suka main game. Nah, game kalian itu ada masanya. Ya kalau bisa, ya jangan jadi pemainnya aja. Kalau bisa, kalian punya motivasi untuk jadi pembuat gamenya. Karena kalau kita pemain game aja, Pak, ya penghasilan kita akan segitu-segitu aja. Dan semakin lama, skill kita akan berkurang. Yang pasti yang lain-lain muda-mudi kan akan maju gitu. Nah, kita akan berkurang, motivasi kita akan berkurang. Nah, kalau bisa, ya kita yang nyiptain gamenya supaya gimana caranya
yang pemain-pemain baru ini suka dengan game kita kan, seperti itu contohnya. Makanya saya dari pembalap dulu, akhirnya saya melihat tim-tim, wah keren ya kalau kita bisa bayar pembalap, kalau kita punya mobil apa truk dengan nama tim kita kayak gitu. Akhirnya di 2007 itu saya memulai untuk berbisnis, Pak. 2007. 2007. Oh, saya masih SMA waktu itu. 2007 saya mulai berbisnis. 2007 saya mulai berbisnis dengan uang 10 juta rupiah. Dari 10 juta rupiah itu jadi bisnis. Ya, Gimana mulainya itu ya? ya kan? Nah, ini salah satu poin lagi buat my friends semua di sini. Semoga kalian ke depan punya motivasi. Banyak yang berkata atau saya bilang sih bukan berkata, beralasan jika ingin memulai usaha itu harus memiliki modal besar. Modal materi maksudnya? Ya kapital ya, modal kapital materi yang besar. Saya bilang itu adalah salah besar. Salah besar. Karena pengalaman saya, Pak, awalnya dari 10 juta. Sebenarnya 10 juta itu bisa untuk apa sih? Iya, makanya saya juga jadi apa? Buka usaha otomotif lagi. Otomotif lagi. Gimana sih caranya? Iya. Wah, ini bagus ya. Iya. Gimana sih caranya 10 juta kok bisa? Nah, dengan 10 juta itu karena saya hanya memahami dunia motor dan saya tahu produk atau part-part apa yang bisa meningkatkan akselerasi motor atau tenaga motor. Inilah saya manfaatkan. Jadi modal 10 juta dan saya dikontrak sama perusahaan itu, saya beli Pak produknya 10 juta. Habis itu saya naik motor, bawa tas, saya keliling-keliling Jakarta, tawarkan produk yang saya jual ke pembalap, ke bengkel, ke toko, saya tawar-tawarin waktu itu dengan jualan, saya ini pembalap loh. Iya. Ya, udah ada personal brandingnya nih. Iya, jadi bagaimana kita menawarkan sebuah produk agar orang itu percaya, gitu kan. Iya. Jadi saya bilang, saya ini pembalap, saya ini juga menggunakan produk ini, saya ini sering menang di sini, seperti itulah. Dan akhirnya ketemu kepercayaan. Kan yang paling utama dalam berbisnis atau berusaha itu adalah trust. Kepercayaan, oke. Modal utama dalam berbisnis mungkin teman-teman nanti mau jadi pengusaha di bidang apapun ya, karena apapun. Airbus ini dia berbisnis dengan modal yang minim, dasarnya adalah kepercayaan. Kepercayaan itu adalah nomor satu lah. Mau apapun itu, kepercayaan itu adalah nomor satu menurut saya ya. Nah, dari 10 juta itu ya akhirnya kita harus sadar diri juga. Ada keuntungan itu jangan langsung digunakan untuk dihambur-hamburkan lah, berfoya-foya hanya untuk kesenangan belaka. Ya kalau bisa ya dari 10 juta itu keuntungannya 1 juta ya kita tambahin lagi gitu. Kita tambahin lagi ya akhirnya terus berputar seperti itu gitu. Dan jangan cepat puas, yang paling penting adalah tadi kepercayaan, karena kepercayaan itu adalah modal paling utama sih. Gitu, modal paling utama. Dan mungkin kalau mau membuka bisnis itu ya khususnya sesuai bidangnya mungkin ya. Kayak Pak Ergus kan betul. Bisa jadi mau bisnis lain. Betul kan? Betul. Yang paling utama sih itu apa yang kita sukai dulu. Apa yang kita sukai agar bisnis itu tidak menjadi beban. Dan yang paling penting lagi jangan selalu mikirin profitnya dulu. Saya nggak pernah mikirin sesuatu itu untuk profitnya dulu, nggak pernah. Sampai sekarang saya nggak pernah. Sampai sekarang berjalan waktu kan, saya akhirnya tahun 2010 saya berhenti balap. Saya memiliki racing team. Ini salah satu racing team saya yang warna hijau ini. Warna hijau ini saya udah mempunyai sebuah manajemen racing team. Artinya level saya naik. Darinya tadi pembalap yang kita dibayar, akhirnya kita jadi owner, jadi manajer, kita membayar. Mekanik, pembalap, kru, sampai semua akomodasi ini kita yang bayar. Karena itu hubungan baik, kepercayaan kita dapat, akhirnya saya memberanikan diri untuk meminta sponsor kepada pabrikan motor, perusahaan-perusahaan oli, perusahaan-perusahaan helm, dan akhirnya alhamdulillah waktu itu dapat. Nominalnya itu cukup lumayan, itu 1 tahun itu kurang lebih saya menghabiskan uang itu 1,5 M sampai 1,8 miliar waktu itu. Dan itu uang dari sponsor semua, bukan dari uang saya pribadi. Ya terus yang penting kepercayaan itu, trust itu yang kita jaga. Nah setelah saya memiliki tim ini, saya mempunyai motivasi lagi. Apa itu Pak? Saya mempunyai motivasi, saya tuh kan selama ini jadi peserta. Saya mempunyai motivasi, sepertinya saya pengen membina anak-anak, saya pengen memiliki atau membuat event. Kalau bisa saya jadi event organizer-nya. Jadi para peserta itu yang nanti ikutan event saya. Seperti itu.
Oh, luar biasa kisahnya. Jadi teman-teman nih ya, halo teman-teman semuanya. Jadi pandangan saya jadi berubah. Saya kira pembalap itu seperti apa kehidupannya, tapi ternyata bangunnya pagi, kan? Terus apa Iya, lagi tadi Pak? bangunnya pagi, kita harus konsisten, ya kan? Konsisten. Konsisten olahraga, fitness, makan teratur, berat badan dijaga, semuanya seperti itu. Jadi memang ya kalau di dunia profesional itu ya jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah apa ya, hasilnya juga akan setengah-setengah. Oke. Kalau hasilnya kalau kita yang setengah-setengah, hasilnya pun akan setengah-setengah. Akan setengah-setengah. Dari totalitas. Ya, totalitas. Dan saya adalah salah satu orang yang beruntung menurut saya, Pak. Karena begitu banyaknya pembalap di Indonesia, ya nggak sedikit juga yang istilahnya itu yang hidupnya susah. Pembalap yang hidupnya susah. Iya. Oke. Jadi saya karena saya suka main musik ya, saya juga melihat banyak tuh ya teman-teman ya. Ada dia musisi terkenal, tapi sekarang masanya habis, hidupnya susah. Berarti harus ada sudut pandang lain ya. Betul. Agar tetap bisa bertahan di dunia tersebut. Oke? Betul. Mungkin bisa diceritakan ke Iya betul, itu betul kan ya nggak semua pembalap olahraga atlet yang dulunya juara olimpiade, ya kan banyak. Ya terus musik yang dulunya istilahnya band papan atas atau musik papan atas terus sekarang redup artis, ya kan banyak itu banyak. Ya mungkin kenapa? Kayak menurut pandangan saya Pak ya, menurut pandangan saya adalah mereka terlalu jumawa, mereka terlalu senang di saat mereka di atas. Mereka tidak sadar untuk kedepannya bahwa persaingan ini akan semakin kuat. Contoh, populasi dulu tahun 90-an itu baru 150 jutaan, Pak. 150 juta. Ya saat itu kan. Oke, siap. Pakainya duduk aja, Pak. Ayo boleh. Soalnya saya udah mulai pegel ya. Kalau saya biasa berdiri, soalnya dulu suka disetrap. Suka disetrap. Ya 150 juta. Sekarang sudah 250 juta. Artinya populasi penduduk di Indonesia semakin banyak, otomatis saingan juga akan semakin banyak. Kalau kita sampai memikirkan pada saat kita jaya, tapi tidak memikirkan saat ke depan nanti, saya rasa kita akan makin kesulitan di kemudian hari. Oke. Jadi teman-teman ya, jadi pesan moral yang saya tangkap adalah ketika kalian sudah sampai di posisi yang nyaman, sebenarnya itu tidak aman-aman banget ya, Pak. Enggak aman. Iya. Enggak Jadi aman. kita harus selalu kreatif. Ya, Ya. harus tetap kreatif. Dulu zamannya saya balapan nggak ada musuh. Nah, ini waktu zaman 2010, saya pakai jongkok itu yang putih biru yang paling depan. Ya. Itu memotivasi saya, belakang-belakang itu memotivasi saya gitu. Nah, makanya saya selalu apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih yang harus saya lakukan? Contoh, dulu saya nggak kenal sosial media. Iya. Kita gaptek, nggak kenal sosial media. Tapi dengan berjalannya waktu, kita harus konsisten. Ya, harus konsisten dan kita harus terus mengikuti perkembangan. Anak-anak zaman sekarang kan sosial media melek banget sampai akhirnya terus saya memiliki sebuah perusahaan R59 Racing ini, saya berpikir, wah, kalau saya gini-gini aja, tapi informasi atau promosi dari perusahaan saya ini tidak ada yang tahu, bagaimana saya bisa mempromosikan? Iya. Enggak, akhirnya buka YouTube. Betul. YouTube R59 Racing. Betul. Teman-teman bisa buka ya, R59 Racing. Betul. Terus sekarang subscribernya berapa, Pak? 108.000. 108.000, woy, tepuk tangan dong. 108.000. Itu kita pengen tahu banget caranya ya. Soalnya guru-guru juga bikin YouTube, tapi sampai sekarang cuma 2.500. Itu juga murid semua. Itu gimana ceritanya tuh kok bisa rame gitu ya? Yang paling penting adalah kalau YouTube itu kan segmen berarti Pak. Segmen ya. Kalau misalkan guru-guru punya YouTube ya mungkin ada memberikan sebuah informasi atau kisi-kisi yang kira-kira anak-anak ini suka kesulitan di apa ya. Oke, berarti kita harus mencari jawaban dari masalah orang lain. Betul. Betul. Siap. Jadi guru nih, masalah anak-anak apa nih ya kira-kira ya? Itulah yang kita bahas. Betul. Misalkan mata pelajaran, misalkan nih anak-anak kebanyakan kesulitan misalkan matematik, hitung-hitungan seperti ini anak-anak kesulitan. Berikan mereka informasi dengan dasar dan itu akan menjadi referensi. Sekarang kan zamannya anak-anak itu apa-apa susah. Jangan anak-anak ya, saya sebagai orang tua aja kadang-kadang nih saya nggak ngerti melakukan ini. Kita carinya di mana? Di YouTube.
Iya, iya, iya. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang punya channel YouTube? Ada nggak yang punya Ada channel nggak YouTube? kira-kira? Punya? Ya kebanyakan sih anak-anak sekarang ya malu-malu, Pak. Nino juga malu-malu nih. Malunya sampai banyak banget sampai Iya. Intinya kita jangan pernah malu-malu lah. iya, iya, iya. Jadi jangan pernah malu-malu. Saya juga waktu pertama bikin YouTube ya malu, kaku, malu gitu. Akhirnya ya cuek aja lah, cuek gitu. Oh ini foto-foto. Iya, ini foto-foto zaman saya balap waktu saya dikontrak sama apa namanya sebuah pabrikan, sebuah perusahaan, dan itu balapan saya di Thailand yang nomor 66. Di atas saya juara waktu balap di BSD di Serpong. Itu podium Luar biasa satu, sekali. podium satu. Gitu. Dan dulu tuh suka nyentrik, Pak. Jadi rambutnya suka gitu, Oh ya rambutnya merah. suka nyentrik kalau dulu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa sih Pak Ergus itu bisa menang, sering menang? Kuncinya apa nih? Mungkin teman-teman punya passion lain kan? Iya, Biar menang mereka tuh bisa menang di bidang mereka, gitu kan? ya itu totalitas, Pak. Totalitas. Saya bangun pagi. Saya waktu umur 19-20 tahun, saya menghilangkan rasa ingin bermain saya. Kan zaman-zaman segitu masih seneng main, Iya, iya, iya. masih seneng nongkrong, masih seneng ngobrol sama teman-teman, ngumpul sama teman-teman ya kan, ngobrol main-main, dan itu saya buang. Saya tidur lebih awal, bangun lebih pagi, olahraga. Jadi kerjanya cuma tidur, bangun, olahraga, latihan, tidur, bangun, olahraga, latihan. Itu. Jadi itu. Berarti perbanyak latihan ya? Perbanyak latihan. Dan totalitas, pokoknya fokus sama bidang tersebut. Betul. Mau apapun itu. Oke. Saya yakin. Misalkan anak-anak senang menggambar, senang melukis, ya kan? Ya jadi kalau senang menggambar, senang melukis kan lah, tujuannya banyak, Pak. Bisa jadi apa namanya desainer pakaian, misalkan, atau bisa jadi apa namanya tuh kalau desain-desain publik tuh. Apa itu Pak Ramzi? Iya, bangun Desain gedung, grafis, ya kan? arsitek, Kayak arsitek, bisa Siap, siap. jadi arsitek atau bisa jadi desain grafis, kan macam-macam tuh, Pak. Nah, tapi kalau asal mereka diasah, pasti pengetahuan mereka akan terus berkembang, dan imajinasinya kan juga terus berkembang. Oke, luar biasa. Hmm. Kira-kira nih ya, Pak Ergus, apa sih harapannya ke depan ya sama dunia otomotif? Harapan saya ke depan tentunya saya pengen mencetak pembalap Indonesia yang bisa menjuari kelas di MotoGP. Termasuk anaknya sendiri nggak untuk mau dicetak? Kembali lagi, saya tidak pernah menekankan. Tidak pernah? Menekankan kamu harus jadi ini ya, kamu harus jadi ini ya, kamu harus jadi ini. Biar mereka jadi diri sendiri? Iya, biar mereka jadi diri sendiri. Oke, pesan yang luar biasa. Nanti teman-teman kan jadi orang tua juga kan? Iya. Punya anak, biarkan mereka jadi diri sendiri. Itu jadi pelajaran juga buat saya. Buat para amsil yang lagi menikah, Pak. Iya. Sama Iya. Kayak Nino umur 3 tahun saya udah beliin motor. umur 3 tahun dibeliin motor. Iya. Saya beli permen aja susah banget 3 tahun. 3 tahun saya udah beliin motor kecil, dan saat itu dia suka nonton balap ya. Jadi ngeliat motor itu diisi bahan bakar, sama dia di rumah dibuka, diisi air. Aduh. Bisa-bisanya kamu Nino. Diisi air sama dia waktu itu, dan akhirnya saya benerin kayak gitu. Terus berjalannya waktu dia umur 6 tahun udah mulai latihan, tapi suatu ketika dia saya nggak mau jadi pembalap, saya senang bola, dan saat ini dia lebih senang bola. Saya bilang ya nggak apa-apa, karena hidup itu kan pilihan mereka, bukan pilihan kita. Yes, betul sekali. Hidup pilihan mereka bukan pilihan kita. Iya. Ya sama contohnya kayak dulu saya dilarang sama orang tua untuk balapan, dan akhirnya saya balapan, dan begitu saya dikontrak sama perusahaan, akhirnya mereka merestui, dan mereka berpikir, terbuka pikirannya, oh ternyata itu bisa menjadi sebuah penghasilan ya gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu mereka justru makin makin senang kan, makin senang. Oh ternyata balapan itu bisa bikin kamu sampai sejauh ini. Teman kamu bukan orang Indonesia aja nih, teman kamu ada orang Jepang, ada orang Vietnam, Thailand, Filipina, India, semua itu saya kenal dari dunia balap. Oke. Jadi nih teman-teman ya, pasti kalian akan merasakan situasi yang sama. Kalian punya cita-cita lain dari cita-cita orang tua kalian terhadap kalian. Ya. Kuncinya nih dari yang saya tangkap dari Pak Ergus adalah kalian buktikan bahwa kalian serius sama cita-cita kalian. Ya. Jadi kan nanya gitu kan ya, aduh, saya punya cita-cita ini, tapi orang tua saya melarang. Nah kuncinya adalah totalitas sama
cita-cita kalian, fokus sama cita-cita kalian, buktikan, maka pasti orang tua akan mendukung. Betul. Itu ya. Betul. Siap-siap. Luar biasa sekali. Betul. Oke, nih teman-teman ya mungkin semua tahu ya. Di masa-masa saya remaja, saya pernah remaja juga. Pastilah. Pernah remaja. Pastilah. Ini BSD ini dulunya Iya. tempat balap liar. Betul. Tempat balap liar. Terus yang saya bingung ya itu saya pernah nonton juga sih, nonton. Mereka tuh nggak pakai helm kalau balapan. Nah, pandangan Pak Ergus tentang balap liar nih, dan biar teman-teman juga tahu nih. Sekarang masih ada sih balap liar? Masih suka nonton? Nggak, tapi tahu ya. Oke, pandangannya gimana Pak? Alhamdulillah nih tentang balap liar. Alhamdulillah tentang balap liar dari tahun 2022 saya dipercaya sama Polda Metro Jaya untuk merangkul komunitas balap liar untuk memberikan wadah. Memberikan wadah dalam bentuk Sirkuit yang proper, aman, nyaman. di mana itu? Kemayoran. Kemayoran. Iya, di Kemayoran. Jadi Pandas sekarang udah berkurang ya, sepertinya saya juga. Iya, udah berubah. Jadi kita rangkul semua. Yang paling intinya gini, buat apa sih kalian di jalan raya, Pak? Kalau kalian memang punya keahlian, punya pembuktian, ya monggo di sirkuit. Karena kalau di jalan raya itu satu merugikan kalian, dua merugikan orang lain, pasti kan? Dan belum resikonya tinggi. Terus kalau kalian naik motor, kenapa sih nggak mau pakai helm? Padahal itu kan buat diri sendiri. Makanya saya dari kecil, apalagi Nino ya, sekarang saya selalu nganterin Pak. Kalau ada waktu kesempatan pasti saya nganterin. Sejak dia TK pun kalau nganterin pakai motor saya mengajarkan dia untuk menggunakan helm. Oh, teman-teman yang dengerin ya, pembalap langsung yang ngasih tahu bahwa penting banget pakai helm. Penting banget pakai helm ya. Terus apa namanya, kan itu buat menjaga diri kita. Karena namanya apes itu nggak ada yang tahu Pak. Iya. Kadang-kadang nih ya, saya pernah mau ke depan, bahkan orang tua saya sendiri mau kemana pakai helm, seolah-olah pakai helm itu harus jauh. Enggak. Padahal celaka itu selangkah aja bisa celaka. Bisa. Kadang-kadang kita baru keluar motor aja parkiran gitu, kalau kepleset jatuh juga Pak. Kira-kira nih pada pakai helm nggak? Ayo. Oke, kira-kira nih teman-teman ada yang mau ditanyakan nih ke Pak Ergus? Ayo, kapan lagi nanya sama pembalap nasional, pebisnis juga, YouTuber juga. Insya Allah mudah-mudahan saya nular ya. Amin. Bisa lah, segala sesuatunya kalau secara totalitas saya yakin bisa. Dan paling percaya gini Pak, kalkulator Allah itu tidak pernah bongkar, tidak pernah salah. Berbuat baiklah, beramal baiklah kalian. Ya kalau kita ada rezeki berbagi boleh, ya kan Pak? Kadang-kadang kan nggak dengan berbagi dengan materi, berbagi pengalaman ini kan termasuk sebuah amalan juga, amalan baik juga, memotivasi anak-anak, memotivasi my friend semua. Kita welcome, nggak pernah ada milih, oh lu ini ya, oh berarti nggak bisa bertemanan sama saya, kan nggak kayak gitu. Itu kan sesuatu amalan baik juga, kayak gitu. Oke. Oh ini nih 2010 sampai 2019, oh berarti 2019 masih balapan? Enggak, ini saya udah naik level Pak. Udah naik level? Oh, sombong. Bukan. Dulunya saya punya tim balap. Saya kan bilang, habis punya tim balap, saya memotivasi diri untuk mempunyai mimpi mencetak anak-anak Indonesia untuk bisa berkancah di MotoGP. Kalau bisa sampai juara MotoGP, seperti itu. Dan ini saya dipercaya sama Astra Honda Motor untuk membuat suatu program namanya Astra Honda Racing School. Nah, di sini saya membina anak-anak usia 9 sampai 12 tahun gitu. Jadi kita kasih materi, kita ajarin untuk cara berkomunikasi dengan bahasa Inggris, terus kita ajarin bagaimana berbicara di depan kamera. Semuanya kita ajarin di sini, sampai sebuah teknik motor kita ajarin di sini. Dan alhamdulillah kalau misalkan kalian ngikutin serial MotoGP, ada kelas Moto3. Kalian tahu nggak yang namanya Mario Aji? Itu salah satu binaan saya, salah satu lulusan dari Astra Honda Racing School. Apa sih yang saya dapat? Nggak ada. Tapi pride, kebanggaan, nasionalisme bahwa itu adalah putra Indonesia yang bisa berkancah di dunia otomotif dunia. Ini pembalap rasa ustadz ya. Dari tadi tuh selalu ada pesan-pesan moral gitu. Iya, tapi itu kenyataan hidup Pak. Kenyataan hidup kok. Kenyataan istri saya juga tahu kenyataan hidup saya seperti apa. Gitu. Semua itu apa ya?
Kalau orang selalu berpikir yang satu, masalah usaha, kapital, modal, mesti besar gini-gini, enggak juga. Yang penting startingnya dulu. Starting, pembuktian, orang melihat, kita mendapat kepercayaan, Allah tuh menjalankan tugasnya. Dapat kepercayaan saya. Ya sampai saat ini saya adalah penjual produk dari 4S1M. Saya nggak punya modal, saya nggak punya uang. Tapi Allah menggerakkan hati dia, memberikan saya kepercayaan, dia mensupport saya. Nggak usah pikirin uang, kamu nggak usah pikirin uang. Saya kasih produknya, coba kamu jualan. Dan alhamdulillah berjalannya waktu, sekarang berjalan. Dan seluruh Indonesia ada jual produk. Saya nggak punya modal. Siap. Berarti penting starting dulu ya, mulai dulu. Mulai dulu. Nggak mulai dulu. Jangan kita mikirin, nanti gini, nanti gagal. Satu, kalau mau sukses, sampai sekarang saya belum merasa sukses ya. Sampai sekarang saya belum merasa sukses. Tapi kalau kata orang tua, kalau mau sukses, kamu harus saudaraan dulu, deket dulu sama yang namanya kegagalan. Sampai gagal itu bosan sama kita. Tuh, paham ya teman-teman ya? Jangan takut sama kegagalan, karena gagal itu saudaraan sama sukses. Orang tipis kok bedanya. Berarti kegagalan itu bukan jalan buntu ya? Bukan, justru pengalaman. Jangan pernah jadi kegagalan itu sebagai penyesalan. Ini mungkin teman-teman yang ikut lomba, ya kan kemarin ikut lomba apa? Lomba futsal kok menang ya? Sombong. Jangan terhenti. Terus ya? Ya terus lah. Baru runner up. Tambahin motivasinya, tambahin semangatnya. Kita harus jadi juara. Nah, habis juara misalkan kelas antar sekolah. Jangan terhenti juga, harus makin kompak, makin jadi juarain namanya tingkat nasional. Habis itu kalian misalkan punya motivasi menjadi sebuah klub yang lebih besar, ya kan? Ya kalau bisa jadi juarain lagi yang namanya kejuaraan yang lebih tinggi. Seperti itu. Oke, kira-kira nih teman-teman nih, mungkin nih yang suka otomotif, mungkin ada pertanyaan nih untuk Pak Ergus, silakan. Ayo yang nanya dapat voucher. Voucher kantin. Apa yang nanya dapat ini kali Pak? Ngerasain latihan di Sentul nanti. Wih, ngeri. Saya aja yang nanya Pak. Boleh. Saya aja. Pak Aris juga mau Pak. Kepala sekolah kita juga. Boleh Pak. Nah ini salah satu saya membawa anak-anak Indonesia. Ini ada pembalap Indonesia, ada mekanik Indonesia, itu saya bawa balap ke tingkat internasional Pak. Jadi kita mengikuti kejuaraan namanya Asia Road Racing Championship. Nah kerjasamanya ini saya sama beberapa negara, ada Filipina dan juga ada Vietnam. Gitu. Jadi saya bawa anak Indonesia dari pembalap, mekanik, kru, saya plot mereka ke beberapa tim Asia. Gitu. Oke, teman-teman tolong persiapkan pertanyaan ya. Ini saya mau nanya, Pak Ergus itu kan waktu SMA itu udah jadi pembalap ya? Iya. Tidak lanjut jenjang kuliah? Enggak. Nggak lanjut? Enggak. Kan temannya itu internasional ya kan? Skalanya. Iya. Itu bisa bahasa Inggris Pak? Awalnya nggak bisa. Nggak bisa. Bagaimana belajar caranya itu? Karena sering ketemu mereka. Oh iya. Sering ketemu ya. Dan enggak ini dasarnya adalah dari sekolah. Kan sekolah ada pelajaran bahasa Inggris. Oh, manfaatin kan, ya istilahnya menghitung kan bisa Pak, menghitung bisa, ya kan, ya yes no bisa, ya kan. Saya juga bisa tuh. Dikit-dikit bisa gitu kan, tapi setidaknya udah ada basic itu. Nah waktu pertama ketemu itu mereka ngomong bahasa Inggris saya ngerti, tapi saya nggak berani untuk menjawab. Sama kayak saya ya. Nanti oke, tapi saya punya kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Jangan meremehkan saya. Bisa. Nggak berani, awalnya tuh nggak berani, tapi ya itu kalau kita nggak berani memulai, mau kapan kita bisa? Akhirnya saya coba untuk ngobrol dengan sebisa saya, dan kebetulan teman-teman dari luar negeri ini kan juga memang bahasa nasional kan bukan bahasa Inggris, sama lah kayak kita gitu kan, ada bahasa nasionalnya mereka. Nah kalau kita salah, mereka akan koreksi. Nah dari situlah jadinya kita belajar. Jadi belajar, dan sekarang kalau ngomong ya udah ngobrol aja biasa gitu, ngobrol biasa. Kalau salah-salah dikit ya wajar. Terus kalau ada bahasa yang nggak ngerti tetap. Sekarang zaman udah canggih Pak. Google Translate. Saya mau ngomong ini nih, ketik dulu. Oh ya udah. Saya tadi saya mau nanya, apa pengalaman balapan Om yang nggak akan Om lupain? Pengalaman balapan yang nggak pernah dilupain. Saat pertama kali bisa menduduki tangga podium.
Itu nggak pernah lupa. Wih, keren. Nggak pernah lupa pertama kali, dan itu mempunyai histori, mempunyai cerita. Makanya kenapa nama perusahaan saya R59, nama channel saya R59. Nah, 59 adalah my lucky number, nomor keberuntungan saya, karena di saat saya menggunakan nomor 59, di saat itu pula saya bisa menduduki tangga podium. Jadi ini nggak akan pernah lupa, 59 ini nggak pernah akan lupa. Jadi sampai sekarang pun saya ingat banget balapannya, race-nya seperti apa, motivasinya seperti apa, saya selalu ingat banget sama nomor 59. Nama saya Budi. Saya mau nanya, selama usaha Bapak jalan pernah turun nggak usahanya? Gimana cara mudik balik gitu? Lagi. Seperti yang tadi saya bilang ya kan Pak, kita itu kalau berusaha dalam usaha apapun, dalam berkarir apapun, kalau kita sudah menganggap kegagalan adalah saudara kita, kedekatan kita, artinya kita akan mendekat pula dengan namanya kesuksesan. Saya pernah nggak gagal? Sering banget. Hal terburuk apa? Musibah, terbakar workshop saya di Ciputat Pak, 2013. Dan waktu itu saya alhamdulillah tidak ada asuransi Pak. Sejak 2007 saya kumpulkan menjadi sampai 2013, semuanya itu hilang. Das. Yang dikumpulkan. Oke. Tapi gimana respon Pak Ergus pada saat terjadi hal tersebut? Saat itu bukannya plus Pak, saldo di tabungan minus. Ya karena kan ada beberapa vendor yang harus kita bayar, barangnya udah nggak ada, habis terbakar. Tapi kita harus membayar kan, karena bentuk tanggung jawab. Dari kegagalan itu kita bukannya jangan lari, jangan lari, karena kita udah di situ, jangan lari. Justru itu cobaan. Nah di situ saya belajar buat mengoreksi diri saya. Mungkin ada yang salah dalam diri saya, sehingga Allah mencoba saya untuk membersihkan penghasilan saya lebih baik lagi. Pak, contoh gelas. Siap. Ini air. Mungkin ada kotoran Pak di sini. Ya kan? Allah tuang semua biar kotoran itu kebuang Pak. Dan saya harus memulai dari nol lagi. Dan saat itu saya cuma berpikir, alhamdulillahnya saya mempunyai tim yang solid. Saya bilang waktu itu kepada mereka, udah kalian cari pekerjaan lain. Saat ini saya tidak mampu menggaji kalian karena saya sudah tidak ada apa-apa. Tapi mereka justru tidak. Saya ingin kita bangkit lagi bareng-bareng, tidak usah mikirin gaji, tidak usah mikirin bayaran kita. Sampai segitunya, Pak. Luar biasa. Berarti Pak Ergus ini salah satu contoh pemimpin yang bagus juga ya. Karena apa? Loyalitas. Krunya itu luar biasa. Loyalitas. Karena nyaman. Karena saya pernah kerja juga sama orang. Satu bulan gaji 300.000 ya pernah. Pernah ngerasain bagaimana kita diperlakukan seperti itu. Nah, semenjak mempunyai pengalaman pahit itu menjadi sebuah pelajaran. Makanya saya bilang kegagalan itu jangan ada penyesalan, tapi sebagai pembelajaran agar kita menjadi orang yang lebih baik, agar kita menjadi memiliki sifat yang lebih baik, gitu. Luar biasa. Oke teman-teman tuh ya, ini apa yang disampaikan ini bukan hanya otomotif aja, tapi pembelajaran hidup. Pembelajaran hidup. Jadi jangan pernah takut namanya gagal. Kalau gagal kalian berpikir, dan jangan pernah nyalain orang. Justru evaluasi diri. Nah, kebakaran tempat saya bukan karena saya Pak, karena sebelah, karena konsleting dari gedung sebelah nyamber ke bengkel saya. Apakah saya menyalahkan orang itu? Tidak. Apakah saya menuntut orang itu untuk mengganti rugi? Tidak. Saya balik lagi ke diri saya. Mungkin ada yang salah dalam diri saya, dan ini adalah cobaan Tuhan buat saya. Gitu. Terus istri juga waktu itu ya terus bersemangat. Anak Nino masih kecil waktu itu, dan semenjak jatuh itu saya malah keluarin mobil saya. Saya keliling Pak. Dulunya saya di Jakarta, saya keliling naik mobil ke Sumatera Pak. 6.000 km saya nyetir. Dalam rangka jualan lagi Pak. Jadi tidak pernah takut memulai lagi dari nol. Nggak pernah takut. Teman-teman suatu saat ketika sudah sukses, kalau mulai dari nol lagi, nggak apa-apa. Harus mulai lagi dari nol. Nah, dengan begitu kan saya menambah referensi. Yang tadinya hanya di Jakarta, di Pulau Jawa, terus saya naik mobil ke Sumatera, kan saya menjadi tambah teman nih di Sumatera dengan kita keliling.
berjualan, sales, kan jadi semakin lebar. Nah, itulah menjadi sebuah hikmah, Pak. Yang tadinya saya udah di satu kotak ini, tiba-tiba kotak saya banyak. Ya, betul ya. Jadi semakin apa? Kerja kerasnya jadi semakin meningkat. Semakin meningkat, semakin bertambah. Jangan pernah nyalain orang lain, intinya itu. Jangan pernah menyalahkan orang lain, jangan pernah menyalahkan keadaan. Karena keadaan itu bisa terjadi karena siapa? Takdir. Nggak ada, Pak, takdir. Menurut saya, karena diri kita. Karena diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri. Kita jadi guru agama aja. Tapi ya itu, Pak, maksudnya pengalaman hidup yang sampai sekarang ini saya lakukan, saya jalani, dan semua itu saya percaya banget kalau Allah itu ada sama saya sampai sekarang. Oke, saya dari tadi berkaca-kaca karena kenapa? Teman-teman mungkin belum ngerasain ya proses kehidupan, masih ada orang tua gitu kan ya. Tapi apa yang disampaikan Pak Ergus ini pasti akan ngerasain, pasti akan ngerasain. Dan saya pun kenapa berkaca-kaca? Karena saya pun merasakan itu. Pasti. Nanti suatu saat Ilham akan ingat momen-momen ini. Iya, semoga menjadi sebuah inspirasi, sebuah motivasi, dan semoga menjadi hal yang positif dalam berpandangan, Pak. Berpandangan. Jadi sesuai dengan tema nih kan ya, kelas inspirasi, benar-benar terinspirasi. Saya yakin terinspirasi. Amin. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak. Dan Pak Ergus ini bisa saya bilang belajar itu semua dari balap, bisnis, kehidupan. Dia belajarnya di Universitas Kehidupan. Betul. S1-nya Universitas Kehidupan ya. Kehidupan, betul. Luar biasa. S1, S2, S3 di kehidupan. Iya, di kehidupan. Iya, banyak, Pak, menipu, ditipu, istilahnya orang kepercayaan, tangan kanan kita, tahu-tahu istilahnya tuh peribahasanya menikam kita dari belakang. Ada juga. Apakah kita menyalahkan dia? Tidak. Tetap menyalahkan diri sendiri. Kenapa dia bisa begitu? Apakah saya kurang adil? Apakah saya kurang peduli? Apakah saya kurang memperhatikan? Jadi ya sudah. Dan sampai sekarang yang istilahnya dia menikam saya, ya dia kembali datang ke saya, ya kita masih baik-baik. Malah produk saya sekarang dijual sama dia, saya masih kasih. Ya udah, monggo silakan kalian menjual. Jadi jangan ada dendam, nggak ada gunanya, Pak, dendam. Dendam menjadi motivasi boleh. Di saat kita dihina orang, dihina-hina, wah, kamu nggak akan jadi manusia, kamu nggak akan jadi orang, nggak apa-apa, dendam. Tapi bukan dendam artian kita harus marah-marah sama dia, benci sama dia, enggak. Suatu saat, di saat saya lebih baik, kamu akan mengucapkan, wah, kamu hebat ya. Jadi kalau orang ngasih begini, biarin, jempol ke bawah, biarin. Ya kan? Suatu saat kita akan berikan bukti, dia akan ngasih kita jempol ke atas. Dan saat dia kasih jempol ke atas, kita jangan jumawa juga, Pak. Jangan sombong juga. Tetap ya kita welcome aja gitu. Pandangan orang kan bebas, orang mau bilang apa ya terserah. Oke, luar biasa. Oke, Pak Ergus nih luar biasa banget, saya selaku guru di sini mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Dan saya pun merasa dapat pembelajaran dari Bapak. Amin. Terus mungkin nih ya, karena udah jam 11, coba dikasih tips bagaimana anak-anak ini dengan beda-beda keahlian, beda-beda cita-cita, mereka bisa sukses di bidangnya. Closing statement, tips sukses buat mereka. Tips sukses buat kalian semua, apapun bidang kalian, apapun kesukaan kalian, cintailah suatu, mungkin awalnya kalian bilang adalah hobi. Ya, awalnya mungkin dari hobi. Nah, cintailah hobi kalian, berpikirlah jauh. Jangan hanya sebatas hanya sebagai penikmat. Aslinya penikmat hobi itu ya kalau bisa terus termotivasi. Contoh pemain bola atau contoh tadi saya bilang, Pak. Contoh pemain bola. Saat ini kalian jadi pemain. Begitu jadi pemain kalian akan termotivasi, harus punya motivasi menjadi pelatih. Setelah jadi pelatih kalian harus punya motivasi lagi menjadi pemilik klub. Jadi terus tingkatkan motivasi kalian. Jangan pernah berpuas diri di satu tangga. Satu step. Terus saja, terus tingkatkan. Saya yakin itu akan selalu membuat diri kalian itu merasa ini belum mencapai kesuksesan. Jangan pernah merasa sukses. Jangan pernah merasa sukses. Jangan pernah merasa, udah nyaman. Jangan. Karena itu justru jebakan. Iya, jebakan. Jumawa. Oke, saya jadi teringat pernah baca perkataan orang sukses juga ya, nama Warren Buffett. Dia mengatakan sesungguhnya yaitu zona nyaman adalah zona berbahaya. Berbahaya, betul, Pak.
Berarti itu Bapak tanamkan di dalam diri. Iya. Zona nyaman adalah zona berbahaya. Sekarang gini, apakah saya hidup tenang? Enggak juga, Pak. Tiap hari bangun tidur saya mikir lagi. Aduh, targetnya ini nyampe nggak ya? Misalkan jualan, bisnis nih kan. Aduh, targetnya ini nyampe nggak ya? Kalau nggak nyampe, kita harus mikir lagi. Terus menggali. Jangan pernah berpikir kalau kita itu udah sukses, udah cukup. Belum. Oke, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, jadi merubah sudut pandang saya, merubah perspektif saya tentang pembalap. Dan tadi yang menjadi jadi meyakinkan saya juga bahwa untuk menjadi sukses itu butuh kedisiplinan, butuh konsistensi, butuh totalitas. Betul. Ya teman-teman ya. Dan itu mau bidang apapun kalian, itulah yang dibutuhkan. Betul. Kuncinya. Disiplin, konsistensi, ya sama totalitas. Totalitas, oke. Terima kasih sekali lagi pada Sama-sama dan Bunda ya. Mudah-mudahan nanti bisa terus memberikan manfaat di YouTube. Amin. Mulai sekarang subscribe channel YouTube. Jangan lupa YouTube saya juga. Tega banget. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.